Episode 11 dimulai dengan kilas balik ketika Myung-oh meninggal. Myung-oh meraih kaki Yeonjin dan dia menggunakan cincinnya untuk meninggalkan goresan di kakinya. Mengingat itu bukan kali pertamanya, Yeonjin tahu apa yang harus dilakukan. Pertama dia membersihkan senjata pembunuh, lalu melepas gaunnya yang bernoda dan menggantinya dengan mantel. Dia memanggil polisi kenalannya atau Shin Yong-jun dan anak buahnya untuk mengurus mayat Myung-oh. Mayat itu dimasukkan ke dalam kotak biru besar dan ponsel Myung-oh dilempar ke sungai. Kemudian mayat itu dibawa ke rumah duka Yongsan. Shin Yong-jun menyarankan untuk mengubur Myung-oh di saat hujan agar mayatnya terkontaminasi. Yeonjin juga terlihat membakar baju yang terkena cipratan darah. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang langsung terbangun dan bertanya pada Yojung apa yang dia lakukan. Dengan panik dia langsung berlari keluar klinik sambil membawa tas dan sepatunya. Perawat bergegas mengejar Yeonjin saat Yojung mematikan monitor dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Setelah sampai di rumah, Yeonjin langsung mengecek seluruh badannya dan mencoba untuk menenangkan diri. Di tempat lain terlihat Do-young dan Dong-in yang sedang bertemu. Dia meminta Do-young untuk meninggalkan Yeonjin karena dia tidak mau siapapun berada di sisinya, terutama suaminya. Dia menginginkan Do-young menjadi kehancuran Yeonjin. Namun Do-young menolak permintaan itu. Dia menganggap jika Dong-in tidak terlalu proaktif dan agresif dalam rencananya. Dong-in pulang dan tidur di sofa. Dia terbangun oleh suara Yojung di saat sedang memasak. Mereka bercerita tentang apa saja yang terjadi di hari itu. Yojung menawarkan diri untuk merawat lukanya Dong-in. Namun Dong-in menolak. Keesokan harinya, Dong-in mendapat kabar jika Sun-a berhasil dalam wawancaranya di kedutaan Amerika dan dia harus menetapkan tanggal keberangkatan Sun-a. Dong-in mengirimkan paket ke Hyun-nam yang berisi ponselnya Sun-a dan surat yang berisi bahwa Sun-a akan mempunyai keluarga angkat di sana. Dong-in meminta Hyun-nam untuk menulis surat kepada keluarga itu dan menawarkan diri untuk menerjemahkannya. Ada juga lipstik merah di paket itu. Ibu Yeonjin mendapat informasi jika Yojung mendadak mencari jenazahnya Sohee. Dia juga diberitahu bahwa mayatnya ada di ruang pendingin. Dokter itu takut setelah Myung-oh juga datang untuk mencari tubuh Sohee. Di sisi lain, Yeonjin datang ke klinik Yojung karena khawatir tentang pertanyaan Yojung sebelumnya. Apakah dia berhalusinasi atau tidak? Kemudian Yojung mengetuk kaca mobilnya untuk menyapa. Yeonjin bertanya apakah dia mengatakan hal yang aneh di hari itu. Yojung berkata jika dia menyebut nama So Myung-oh. Yeonjin beralasan jika dia sedang bermimpi buruk. Lalu Yeonjin memutuskan untuk pergi berbelanja dan mengirim pesan kepada Do-young untuk makan di rumah. Dia berkata bahwa dia tidak akan berada di sana. Namun dia terkejut dan marah menemukan Do-young yang sedang makan. Dia bertanya mengapa Do-young tidak membalas pesannya. Dengan emosi dia bertanya kenapa Do-young bisa bermain go dengan Dong-in dan tertarik kepadanya. Do-young dengan tenang menjelaskan bahwa dia penasaran setelah kalah darinya. Yeonjin menuduhnya berselingkuh dan Do-young menjawab bahwa itu tidak adil mengingat dia adalah orang yang berselingkuh dengan Jae-jun. Di sekolah Sun-a berpamitan dengan Dong-in dan berterima kasih kepadanya. Dia sedih karena ibunya dan Dong-in tidak bisa mengantarnya sampai ke bandara. Terlihat Hye-jong mencoba mengirim SMS ke Myung-oh dan bertanya apa dia berhasil sampai ke Rusia, dan ingin tahu apakah Dong-in mengganggunya. Dia ingat dengan tabletnya Myung-oh dan mencarinya di mobil Jae-jun. Dia berpura-pura menjadi pacar Jae-jun dan meminta sopir barunya untuk memberikan tablet itu. Saat di rumah, Hye-jong membuka tablet itu dan menemukan rekaman di saat Myung-oh bertemu dengan Yeonjin. Sementara itu, Jae-jun memutuskan untuk memulihkan rekaman CCTV yang dihapus oleh Yeonjin. Yeonjin menyuruh preman untuk mengawasi suaminya Hyun-nam. Mereka juga berkata belum pernah melihat Sun-a. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menelepon ke sekolah Sun-a untuk bertanya tentangnya. Di waktu yang sama, Dong-in bertemu dengan temannya Song-hee dan bertanya apakah bisa memperkenalkan anggota geng yang dulu dia kenal. Dong-in menggunakan orang-orang itu untuk mengusir preman suruhan Yeonjin agar Hyun-nam bisa bebas dan pergi ke bandara untuk mengantar Sun-a. Sayangnya saat Hyun-nam akan pergi, Yeonjin datang dan menghentikannya. Dia mengancam akan menelepon Hye-jong dan menyuruhnya untuk menemukan Sun-a di bandara. Yeonjin memintanya untuk bercerita tentang siapa saja yang membantu Dong-in.
Hyun Nam berkata bahwa dia hanya tahu tentang seorang pria tapi tidak tahu nama atau apa yang dilakukannya. Dia berjanji untuk mencari tahu lebih tentang orang itu. Dia akhirnya meninggalkan Hyun Nam. Namun Hyun Nam gagal sampai ke bandara untuk mengantar Sun A karena suaminya yang pulang dan memukulinya. Dong In melihat Sun A yang pergi dan sedih karena tidak bisa melihat ibunya. Satu hari pun berlalu dengan Hyun Nam yang diam saja meratapi nasibnya. Kemudian dia mendapat pesan dari Sun A yang berkata bahwa dia sampai di Amerika dengan selamat dan berjanji untuk menunggunya. Hyun Nam pun menangis terseduh-seduh. Kemudian terdengar suaminya yang akan masuk ke dalam rumah. Dia buru-buru menyembunyikan ponselnya. Suaminya mulai memukulinya lagi setelah melihat banyak uang yang disembunyikan Hyun Nam di dalam tasnya. Saat suaminya bertanya di mana dia mendapat semua uang itu, dia berbohong bahwa seorang wanita aneh memintanya mengirim pesan, tetapi dia menjadi takut setelah membaca pesan itu. Suaminya yang didorong oleh keserakahan memutuskan untuk memeriksa pesan tersebut dan memeras wanita itu. Setelah percakapannya dengan dokter rumah sakit, Ibu Yeonjin menghubungi Shin Yong-jun dan memintanya untuk mencari tahu mengapa Yo-jung menyelidiki pembunuhan Sohee. Shin Yong-jun bertanya-tanya apakah ilegal bagi rumah sakit untuk membekukan mayat. Dia berharap menemukan kesalahan dan meminta bantuan hukum untuk melawan rumah sakit umum Jo. Terlihat Yo-jung yang berencana untuk membeli rumah duka yang sudah 3 tahun ditinggalkan. Kemudian Ibu Yeonjin yang sedang berbelanja mendapat pesan dari nomor tak dikenal, dan memberitahunya bahwa Yeonjin membunuh seseorang. Pesan itu ternyata dari suaminya Hyun Nam. Dia langsung panik dan berlari keluar dari toko itu. Di saat yang bersamaan, Ibu Dong In menelepon satu persatu orang tua siswa yang diajar putrinya dan mencoba untuk membuat masalah. Hye Jong menemukan sesuatu di tablet Myung-oh dan dengan histeris tertawa melihat tablet itu. Shin Yong-jun terlihat membayar seseorang untuk menjaga jenazah Myung-oh dan berkata jika jenazah itu adalah dana pensiunnya. Adegan selanjutnya terlihat Dong In dan Yo-jung yang pergi jalan-jalan. Dong In bertanya mengapa Yo-jung tidak pernah memberitahunya jika dia mengenal Myung-oh. Yo-jung memberitahunya bahwa Algojo tidak bertanya kepada atasannya. Dia menjelaskan bahwa tidak peduli apa yang Dong In lakukan atau yang Dong In inginkan. Dia ada di sana untuk melakukan apa yang Dong In minta. Yo-jung mengatakan bahwa di saat dia mengalami masa sulit dalam hidupnya, ada Dong In yang datang dan menjadi penyelamatnya. Mereka terus mengemudi dan berpapasan dengan mobil Shin Yong-jun yang datang dari rumah duka. Mereka sampai ke rumah duka yang digunakan untuk menyimpan mayatnya Myung-oh. Episode ke-11 pun selesai. Episode 12 dimulai dengan Shin Yong-jun yang bermain golf bersama seseorang. Dong In ingat percakapannya dengan Hyun Nam tentang Shin Yong-jun yang 2 kali datang ke rumah duka. Dia membawa Dong In ke tempat itu, dan menunjukkan konsumsi listrik yang terlalu besar untuk kamar mayat. Sebelumnya Dong In bertemu dengan Yo-jung dan memberitahunya bahwa dia mencurigai mayat Myung-oh yang disembunyikan di rumah duka. Dia telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa rumah duka itu telah dijual selama 3 tahun terakhir, dan saat ini sedang dalam perawatan pemilik toko di dekatnya. Yo-jung menawarkan untuk membantunya memastikan kecurigaan itu. Kecurigaan Dong In terbukti benar setelah mereka membeli rumah duka dan datang ke tempat itu. Awalnya pemilik toko takut jika mereka akan melaporkannya ke polisi. Namun mereka tidak akan melakukan itu asal dia berjanji untuk tidak menghubungi Shin Yong-jun. Di sisi lain, mereka kaget dengan fakta bahwa Shin Yong-jun mengawetkan tubuh Myung-oh. Dong In mengira jika Shin Yong-jun akan memanfaatkan tubuh itu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Yo-jung menawarkan diri untuk membantu Dong In dengan memintanya membawa Yeonjin ke kliniknya. Begitulah akhirnya Hye Jong yang dimanfaatkan untuk membawa Yeonjin ke klinik itu. Yo-jung mengambil sampel dari luka kaki Yeonjin saat dia sedang dibius. Kembali ke masa sekarang. Hyun Nam bertemu dengan Yeonjin dan bercerita tentang pria yang membantunya. Hyun Nam mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bedah muda dan tampan yang menjalankan klinik di Semyong. Yeonjin panik saat mengetahui bahwa Hyun Nam berbicara tentang Yo-jung dan keluarganya yang memiliki rumah sakit umum Jo. Di sisi lain ibunya Yeonjin ketakutan saat dia terus menerima pesan tentang pembunuhan Yeonjin. Dia mengeluhkan hal itu kepada Shin Yong-jun. Ibunya Yeonjin memintanya untuk membereskan hal itu. Namun Shin Yong-jun yang telah memberitahu semua informasinya merasa berlebihan dengan permintaan itu.
Ibunya Yeonjin pun marah. Mereka menjadi saling membenci satu sama lain. Jae-jun menerima paket dari Dong-in. Dia mengatakan bahwa foto-foto itu berasal dari buletin sekolah. Dia bingung apakah harus mengirimkan itu kepadanya atau Doyoung. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkannya kepada Jae-jun karena dia ayah kandungnya Yesol. Di dalam USB itu berisi foto-foto Yesol dan teman-temannya yang diambil oleh guru Chu. Keesokan harinya, Jae-jun dengan emosi datang ke sekolah dan berniat untuk membunuh guru Chu. Dia mulai memukulinya sampai babak belur dan berhenti saat Yesol melihatnya. Yesol menelepon ayahnya dan melaporkan apa yang terjadi di sekolah. Polisi tiba dan Jae-jun dibawa ke kantor polisi. Pengacaranya meminta untuk berdamai namun dengan tegas dia menolaknya. Doyoung tiba dengan pengacaranya dan membantu menyelesaikan kasus itu. Mereka meninggalkan kantor polisi dan Jae-jun bertanya kenapa Doyoung sampai terlibat. Jae-jun mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah biologisnya Yesol. Mereka pun berdebat dan perkelahian fisik tidak bisa dihindari. Sementara itu, Hyun-nam pergi berbelanja dengan suaminya dan dia memberitahunya bahwa Yeonjin telah membunuh 2 orang. Dia sangat senang mendengar informasi itu dan bergegas keluar. Di sisi lain, Dong-in bertemu dengan anggota geng yang diperkenalkan Song-hee dan membayar mereka. Dia juga membeli beberapa obat terlarang dari mereka dan bertanya bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya, terlihat Sarah yang sedang merengek kepada ayahnya. Dia meminta ayahnya untuk dipindahkan ke Belanda karena narkoba legal di sana. Ayahnya frustasi karena Sarah masih kecanduan narkoba. Tidak seperti yang istrinya katakan. Dia bisa merusak reputasinya sebagai seorang pendeta. Terlihat ibunya Yojung yang mendapat kabar jika polisi datang untuk membahas jasadnya Sohee yang masih di ruang pendingin. Polisi berkata jika itu ilegal dan harus segera dikeluarkan dari sana, atau rumah sakit akan mendapatkan hukuman. Ternyata polisi itu adalah temannya Shin Yong-jun yang sebelumnya bermain golf bersama. Dengan tegas ibunya Yojung berkata jika mereka tidak masalah menanggung hukuman itu. Dalam kilas balik tahun 2004, ibunya Sohee menolak untuk mengadakan pemakaman Sohee agar dia bisa mendapatkan keadilan untuk putrinya. Ayah Yojung yang melihat itu merasa kasihan dan percaya ketika ibunya Sohee mengatakan bahwa Sohee tidak bunuh diri. Itulah mengapa ayahnya Yojung setuju untuk menyimpan jenazah itu di ruang pendingin dan mengawetkannya. Dia berharap hal itu akan ditangani dengan cepat dan kebenaran akan terungkap. Adegan selanjutnya terlihat Yeonjin tiba di rumah dan menemukan supir Yesol di sana. Saat Yeonjin masuk ke rumah, terlihat Doyoung sedang berbicara di telepon dengan pengacaranya terkait perintah jaga jarak sementara terhadap Jae-jun ke Yesol. Yeonjin bertanya kenapa dia tidak tahu jika Yesol meninggalkan sekolah lebih awal dan pergi ke rumah neneknya. Doyoung mencoba menghindari pertengkaran tapi Yeonjin bersikeras agar mereka berbicara. Dia pun bercerita tentang kejadian Jae-jun di sekolah. Dia mengatakan bahwa tahu semua rahasianya termasuk Yesol yang bukan putrinya, dan mencoba untuk menahan diri. Doyoung dengan marah pergi dan Yeonjin jatuh ke lantai. Dong-in yang sedang berada di kelas didatangi oleh para wali muridnya dan berkata bahwa dia menerima suap dari wali murid lain. Dong-in terluka oleh tindakan ibunya yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Dia menghadapi ibunya dan mereka bertengkar hebat hingga membuat wajah Dong-in terluka. Dong-in merusak semua barang yang didapat ibunya dan mengunci dirinya di dalam mobil sambil menangis. Dong-in tinggal di tendanya sementara Yojung bertanya apakah dia baik-baik saja. Yojung berkata bahwa dia selalu ada untuknya. Dong-in bertanya bagaimana Yojung tahu di mana dia berada. Karena sebelumnya Yojung menyelamatkan Dong-in dari Jae-jun. Dia menjawab bahwa ibunya mengirim SMS kepadanya. Dong-in masih tidak bisa berhenti menangis dan meminta Yojung untuk beristirahat. Keesokan paginya, Dong-in menghadiri gereja dan di sana dia bertemu dengan pria yang disewanya. Mereka diam-diam bertukar ponsel yang di dalamnya ada foto narkoba. Foto itu dikirimkan ke Sarah. Hyun-nam melihat dari kejauhan dan menelpon Yeonjin untuk memberitahu apa yang sedang dilakukan Dong-in. Tidak dapat menolak, Sarah pergi ke ruang bawah tanah gereja dan menggunakan obat terlarang itu. Dia tidak menyadari jika Dong-in yang merencanakan itu dan membagikan fakta itu di grup para jemaah. Satu persatu orang mulai meninggalkan gereja setelah membaca pesan itu.
orang-orang mulai berkumpul dan mengambil foto Sarah. Dong-in menyaksikan adegan itu namun diinterupsi oleh Yeonjin. Dong-in mengatakan bahwa bagian dari balas dendamnya membutuhkan banyak usaha dan bertanya apakah dia menyukainya. Yeonjin mengatakan bahwa Sarah adalah pelanggar pertama dan akan segera keluar. Dong-in menjawab bahwa Yeonjin harus melakukan yang terbaik agar tidak dijatuhkan. Saat mereka berbicara, Song-hee mengunggah sebuah cerita online berjudul "Mengekspos Peramal Cuaca A" atas kekerasan di sekolah. Yeonjin mendapat notifikasi di ponselnya tentang cerita itu. Episode ke-12 pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong, bye-bye.